Bab 1026 Tindakan Berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecilku. Detak jantung laki-laki bersayap kelelawar itu bertambah cepat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saat ini, retakan tidak hanya muncul di permukaan dunia kecilnya, struktur dasar dunia kecilnya juga telah rusak. Ketika struktur dan fondasi dunia kecil rusak, dunia kecil akan mulai bertindak kacau. Sky Destroying Secret Lightning Palm penghancur dunia. Telapak tangan petir raksasa yang terbuat dari cahaya merah dan kemasan didorong ke depan dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Telapak tangan Zhao Feng mendarat di dunia kecil laki-laki bersayap kelelawar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan fisik yang kuat dan petir dilepaskan melalui Sky Destroying Secret Lightning Palm dan mengikis struktur dunia kecil. Meskipun telapak tangan ini tidak sekuat saat dia bertarung melawan Dewa Suci Bayangan Kegelapan, itu sudah cukup untuk menghadapi keajaiban non-manusia dari Dewa Suci Kuasi ini. Beng retak, laki-laki bersayap kelelawar merasakan sebagian besar fondasi dunia kecilnya hancur, dan dunia kecil ungu di sekelilingnya langsung hancur. Pada saat yang sama, sisa tenaga dari telapak tangan mendarat di si jantan bersayap kelelawar. Laki-laki bersayap kelelawar itu mengeluarkan seteguk darah saat dia berseru. Kita harus tahu bahwa dunia kecil dibentuk dengan mengambil domain raja dan memperkuatnya sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi dunia kecil. Diperlukan banyak waktu dan tenaga. Laki-laki bersayap kelelawar memandang Zhao Feng dengan ketakutan. Tidak hanya yang terakhir cepat, pertahanan dan kekuatannya juga tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa ada keajaiban yang begitu kuat di antara manusia? Laki-laki bersayap kelelawar itu tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia dan ahli macan tutul akan melihat sesuatu seperti ini. Shadow Bat Escape, laki-laki bersayap kelelawar memberikan ekspresi tegas saat dia mulai membakar Yuan sejatinya. Lapisan cahaya gelap menutupi tubuhnya, dan sayap ungunya menjadi lebih besar saat menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, riak spasial yang aneh mulai menyebar. Suara mendesing. Sosok pria bersayap kelelawar menghilang dari dunia kecil Zhao Feng dengan kilatan ungu. Pada saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan jejak laki-laki bersayap kelelawar di dalam kata kecilnya. Teknik rahasia garis keturunan tipe siluman? Ekspresi Zhao Feng tetap sama dengan cahaya keemasan samar muncul di mata kirinya. Dengan satu scan, sosok laki-laki bersayap kelelawar muncul di hadapan Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng adalah musuh dari teknik rahasia semacam itu, terutama setelah berevolusi ke level emas. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Zhao Feng langsung mengunci laki-laki bersayap kelelawar itu. Bagaimana ini mungkin? Laki-laki bersayap kelelawar, yang telah bergabung keluar angkasa dan tidak memiliki aura, tiba-tiba merasakan sumber energi mental terkunci padanya. Wind Lightning Eye Flame. Bola api petir berwarna ungu dan emas muncul di tempat tertentu dan meledak. Sosok jantan bersayap kelelawar pun muncul. Petir api yang merusak membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang tak terbatas di dunia kecil Zhao Feng membombardir laki-laki dengan sayap kelelawar. Anda ingin melarikan diri? Zhao Feng berpikir. Suara mendesing. Weng gelombang-gelombang. Dengan sekejap, Zhao Feng muncul di sisi lain dunia kecilnya. Macan tutul itu hendak melarikan diri dari dunia kecil Zhao Feng tetapi tiba-tiba diblokir. Macan tutul itu memandang Zhao Feng. Terlepas dari ketakutan yang tak terbatas, ada kebencian. Dia tahu bahwa, tidak peduli bagaimana dia memohon, itu akan sia-sia. Macan tutul mulai membakar garis darah di dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba menjadi lebih besar. Kulitnya berubah menjadi jarum emas saat ia berubah menjadi macan tutul, monster berbentuk manusia, dan kekuatan yang ganas dan kuat terpancar darinya. Macan tutul melepaskan kecepatan tertinggi dan mencoba menyerang dari sisi lain. Zhao Feng mencibir dingin dan membuat gerakan menyambar dengan tangannya. Kekuatan luar biasa dari langit dan bumi dan tekanan dunia kecil turun ke macan tutul. Weng gelombang boom. Cakar raksasa berwarna merah yang tertutup petir kemudian turun dari langit dan menangkap macan tutul itu. Zhao Feng tertawa dan memadatkan kekuatan mata kirinya. Detik berikutnya, Eye Intent yang kuat membatasi jiwa Leopardman di udara. Apa niat jiwanya?
Macan tutul telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan tidak dapat berpikir. Gelombang jiwa yang jahat melewati mata kiri Zhao Feng saat memasuki jiwa macan tutul. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng, penguasaannya atas jiwa, dan garis keturunan matanya, melakukan pencarian jiwa sangatlah sederhana. Selain itu, niat jiwa macan tutul ini sedikit lebih lemah dari pria bersayap kelelawar. Inilah mengapa Zhao Feng menggunakan pencarian jiwa padanya. Zhao Feng menyelesaikan pencarian jiwa 1 atau 2 napas kemudian. Niat jiwa Zhao Feng menghancurkan jiwa macan tutul, dan kepalanya dibawa ke dunia tata ruang berkabut. Di sisi lain, laki-laki bersayap kelelawar, yang terluka parah oleh api mata petir angin Zhao Feng, sedang disiksa oleh dunia kecil. Dia lebih baik mati daripada hidup pada saat ini. Setelah melihat apa yang terjadi pada macan tutul, jantan bersayap kelelawar memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Zhao Feng tidak mencoba menghentikannya. Lagi pula, penghancuran diri dari seorang dewa kuasi suci yang ajaib sudah cukup untuk mengancam bahkan para dewa suci. Zhao Feng mencabut dunia kecilnya ketika laki-laki bersayap kelelawar menghilang. Hanya dalam waktu singkat, 2 keajaiban non-manusia yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dibunuh oleh Zhao Feng. Aku punya cukup intel sekarang. Zhao Feng bergumam. Dia telah menerima semua informasi dalam pikiran macan tutul itu. Kota Meng hanya memiliki 1 dewa suci, yang kira-kira berada di level yang sama dengan dewa suci bayangan hitam yang sudah mati. Namun, putra ular kelima dari ras ular telah membawa 4 tuan kuasi suci yang kuat dan banyak kaisar yang tak tertandingi. Kekuatan keseluruhan dari kekuatan putra ular kelima jauh lebih besar dari dewa suci bayangan gelap. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran keseluruhan kota Meng bahkan lebih besar dari 2 bayangan kegelapan dewa suci. Sialan, aku seharusnya tidak menyingkirkan dunia kecilku. Alis Zhao Feng berkerut. Dia takut bahwa penghancuran diri laki-laki bersayap kelelawar akan memengaruhi dunia kecilnya, jadi dia menyimpannya. Namun, penghancuran diri pria bersayap kelelawar itu menarik perhatian patroli di dekat kota Meng. Jika itu masalahnya, maka aku akan menjagamu semua juga. Zhao Feng tidak pergi, dia memilih untuk maju ke depan. 3 tim non-manusia segera tiba. Ada sekitar 100 di setiap tim, mulai dari pembudidaya Small Origin Core Realm hingga Raja Setengah Langkah. Pemimpinnya adalah Kaisar biasa. Ada gelombang True Yuan yang kuat dari depan sekarang. Mungkinkah kedua jenius yang mengikuti putra ular kelima sedang berdebat satu sama lain? Unsur dari gangguan barusan berbeda dari sebelumnya. Pemimpin tetua berdiskusi saat dia terbang. Ledakan gemuruh tiba-tiba melaju ke arah mereka, dan ketiga tim langsung berjaga. Namun, sebelum mereka menyadari apapun, seorang laki-laki dengan rambut emas dan mata emas muncul di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia? Ketiga tim merasakan kekuatan luar biasa mengunci ruang di dekatnya. Tekanan yang datang darinya membuat mereka tidak bisa bernapas. Domain labirin ilusi. Dunia labirin ungu dan emas muncul di mata kiri Zhao Feng, dan itu sangat memikat. Semua non-manusia di dekat Zhao Feng secara naluriah menatap mata Zhao Feng dan langsung menjadi linglung. Mata mereka redup saat jiwa mereka jatuh ke dunia ilusi yang diciptakan Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya memotong semua kepala non-manusia. Mungkin aku bisa membunuh lebih banyak lagi. Zhao Feng mulai berpikir. Dia telah menyelesaikan misinya, dan dia membunuh 2 keajaiban non-manusia dan 3 tim patroli. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, poin perang dapat diperoleh dari metode selain hanya membunuh non-manusia. Misalnya, informasi pembelajaran Zhao Feng juga akan memberikan hadiah, tetapi karena Zhao Feng biasanya tidak keluar, jumlah kecil itu tidak cukup untuk memuaskannya. Suara mendesing. Zhao Feng terus mendekati kota Meng. Jika seseorang menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi orang lain, ahli dengan kultivasi yang sama atau mereka yang berspesialisasi dalam penginderaan akan dapat merasakan sesuatu. Namun, ketika Zhao Feng menggunakan mata kirinya, dia bisa mengendalikan situasi di sekitar kota Meng. Selama dia tidak dengan sengaja menatap beberapa ahli, tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat ini, Zhao Feng bersembunyi di hutan 60.000 mil jauhnya dari kota Meng. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan aura samar. Ikutlah denganku dan lihat di sana. 2 pemimpin patroli non-manusia merasakan sesuatu, tetapi mereka tidak yakin, jadi mereka memimpin tim mereka untuk memastikan situasinya. Umpan, sukses. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menunggu mereka tiba.
Saat kedua tim ini mendekati hutan, inten yang kuat mengunci ruang. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi dunia labirin ungu dan emas, dan jiwa semua orang diam-diam jatuh ke dimensi lain saat mereka kehilangan kendali atas tubuh dan indera mereka. Salah satu kaisar terkemuka tiba-tiba melepaskan gelombang niat sebelum dia terjebak dalam ilusi Zhao Feng. Sepertinya rencanaku gagal. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Domain labirin ilusi jelas jauh lebih lemah ketika digunakan melawan beberapa ratus orang. Salah satu kaisar yang niat jiwanya sedikit lebih kuat berhasil mengirim sinyal sebelum jatuh ke ilusi Zhao Feng. Tapi ini bagus juga. Saya tidak perlu memancing mereka satu persatu. Petik 2. Zhao Feng memotong kepala kedua pemimpin non-manusia itu dan melambaikan tangannya. True Yuan of Wind Lightning melonjak dan mengubah tubuh semua non-manusia lainnya menjadi abu. Ada sesuatu yang terjadi, ikutlah bersamaku. Seorang kaisar puncak di dekat kota Meng melihat ke kejauhan dan meraung. Suara mendesing, suara mendesing. Semua tim patroli di sekitar kota Meng mulai berkumpul. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ribu patroli menuju ke arah Zhao Feng di bawah komando kaisar puncak non-manusia. Pada saat yang sama, di dalam kota Meng, 5 kapten bintang 1 dan 3 kapten bintang 2 memimpin total 5.000 elit dan menyerang. Di dalam aula redup di kota Meng. Apa yang sedang terjadi? Seorang laki-laki non-manusia dengan sisik hijau dan tanduk dan yang mengenakan pakaian mulia bertanya. Di tengah aula besar berdiri seorang sesepuh non-manusia besar. Ini adalah Dewa Suci Anyu, yang menjaga kota Meng. Dia melepaskan sen spiritualnya tetapi tidak merasakan apapun. Coba lihat, Dewa Suci Anyu memerintahkan. Hehehe, kuharap kita bisa bertarung. Dua wanita dengan aura yang kuat mengungkapkan senyuman haus darah. Salah satunya dari ras Eagleman, dan sepasang sayap hitam menjulur dari punggungnya saat dia melesat ke langit. Yang lainnya adalah wanita seksi dari perlombaan Snakeman, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru yang mengejar cahaya hitam. Keduanya adalah keajaiban tak tertandingi yang menyertai putra ular kelima. Bab 1027 Seluruh kota mengambil tindakan. Ada jejak aura jiwa di sini. Yang pertama tiba di tempat persembunyian Zhao Feng adalah patroli di luar kota Meng. Sejumlah besar tentara berkumpul di sekitar hutan. Pemimpin kelompok ini paling banyak adalah kaisar normal, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Zhao Feng ketika mereka memindai dengan indera ilahi mereka. Zhao Feng melompat keluar dari hutan, dan kilat merah menyala di sekujur tubuhnya. Dia menjadi lebih besar, dia seperti gunung petir metalik saat dia melepaskan gelombang petir ke segala arah. Weng gelombang-gelombang boom, ledakan. Sebagian besar dari beberapa ribu tentara hanya berada di alam inti asal. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir petir Zhao Feng. Gelombang tentara non-manusia langsung jatuh ke tanah, dan non-manusia lainnya merasa seperti terjebak di lumpur. Bahkan sulit bagi mereka untuk bernapas. Namun, Zhao Feng tidak dengan sengaja menyerang udang-udang ini. Sasarannya adalah para pemimpin tim patroli tersebut. Tidak bagus, kaisar yang tak tertandingi. Tidak, tunggu, Tuan Kuasi Suci. Petik 2. Ekspresi puncak kaisar non-manusia yang terkemuka berubah menjadi syok. Kaisar normal tidak akan mampu menekan hampir 1000 Origin Core Realm dan Void God Realm Kings. Semua non-manusia mulai menggunakan teknik mereka sendiri untuk melawan niat dan tekanan Zhao Feng. Cepat mundur, semuanya, itu bukan kaisar. Menjauhlah, seorang dewa kuasi suci sedang mendekati kota Meng. Semua orang melawan balik tekanan Zhao Feng dan mulai mundur. Alam inti asal bukan manusia yang telah terbunuh dan raja yang pingsan tertinggal. Pada saat ini, tidak ada yang yakin apakah mereka bisa menyelamatkan hidup mereka sendiri, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain. Pada saat ini, kucing pencuri kecil itu melompat keluar dari Misty Spatial World dan mengumpulkan semua item penyimpanan interspesial dari mayat non-manusia. Membunuh, ekspresi Zhao Feng dingin. Masih ada 5.000 elit dan 8 kapten. 2 jenius dewa kuasi suci juga sedang dalam perjalanan, jadi dia perlu menggunakan waktunya dengan bijak. Setelah menggunakan teknik terbang sayap petir, Zhao Feng tidak dapat dilihat saat melewati langit dan bumi. Tak satu pun dari non-manusia yang hadir mampu melihat Zhao Feng. Tubuh seorang kaisar normal hancur berkeping-keping. Barang-barang penyimpanan kepala dan interspesial mereka dibawa pergi oleh Zhao Feng. Di sisi lain, pedang Wind Lightning memotong kepala raja tingkat puncak.
Non-manusia yang lebih lemah yang mendekati Zhao Feng dihancurkan sampai mati oleh tekanan fisik Zhao Feng bahkan tanpa dia perlu menyerang. Kucing pencuri kecil itu berkeliaran dan mengumpulkan harta rampasan perang yang dilewatkan Zhao Feng. Ledakan, ledakan. Sebuah raungan terdengar ketika Zhao Feng membunuh Kapten ke-6. Bajingan manusia, kamu benar-benar pemberani. Kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian. Petik 2. Seorang Kapten Bintang 2 adalah yang pertama tiba. The Origin Core Realms dan Kings dalam tim di belakangnya telah lama pergi. Yang terlemah dari mereka yang tertinggal setidaknya adalah Raja Tingkat Puncak. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin. Dia tidak hanya menatap seorang Kapten Bintang 2. Sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, dia muncul di antara kelompok patroli di depan Kaisar Puncak. Wajah Kaisar non-manusia ini dipenuhi dengan ketakutan, dan dia langsung menggunakan dunia kecilnya dan metode pertahanan apapun yang dia bisa. Telapak tangan Zhao Feng segera menghancurkan dunia kecilnya dan menghancurkannya. Tubuh Kaisar non-manusia ini juga terbelah menjadi beberapa bagian. Tidak kekuatan pertempuran dari seorang Dewa Suci. Kapten Bintang 2 yang hendak menyerang segera berhenti bergerak. Bahkan kuasa Secret Lords tidak akan bisa membunuh Kaisar Puncak dan menghancurkan dunia kecil mereka dengan mudah. Pada saat ini, 7 kapten lainnya tiba, serta beberapa ribu non-manusia yang setidaknya merupakan Raja Tingkat Puncak. Hentikan dia, seorang Kapten Bintang 2 langsung meraung. 8 kapten dan beberapa ribu non-manusia mulai menyerang. Hanya mereka yang setidaknya berada di level Raja Tingkat Puncak yang mungkin bisa bertahan melawan manusia ini. Non-manusia yang telah mundur akan mengirim laporan ke eselon atas kota Meng, dan mereka percaya bahwa Dewa Suci An Yu akan segera datang. Bentuk susunannya, ke-8 kapten mengubah posisi dan mengulurkan beberapa telapak tangan yang unik. Sebuah susunan pertahanan biru kemudian terbentuk. Semua non-manusia bersembunyi di balik arai dan melepaskan serangan ke arah Zhao Feng. Datang, ekspresi Zhao Feng tetap sama. Sepasang sayap petir merah di belakang punggung Zhao Feng menyebar, dan gelombang api angin petir yang kuat muncul. Ledakan, Weng, Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilat merah dan menembak ke arah pasukan non-manusia. Jika dia tidak mengembangkan teknik penguatan tubuh seperti tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng tidak akan pernah mengambil risiko seperti ini. Namun, sekarang tubuh petir suci Zhao Feng telah mencapai tingkat 6, semua serangan fisik dari siapapun di bawah alam cahaya mistik tidak berguna melawannya. Ledakan, 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 tsunami air, api, petir, angin, dan berbagai jenis keterampilan pertempuran menghantam Zhao Feng. Namun, sebelum serangan ini berhasil mendarat di Zhao Feng, gelombang kekuatan fisik mendorong semuanya ke samping. Hanya sejumlah kecil serangan yang benar-benar mendarat di Zhao Feng, tetapi tidak ada tanda atau cedera yang tertinggal. Tidak bagus, orang ini telah mengembangkan teknik penguatan tubuh yang sangat mendalam. Serangan kita tidak bisa melukainya sama sekali. Seorang Kapten Bintang 2 berseru. Istirahat. Zhao Feng menyerbu ke arah barisan pertahanan biru dan meninju dengan api angin petirnya. Arai pertahanan dari 8 Kaisar Puncak segera hancur, dan gelombang kekuatan menyapu pasukan non-manusia. Para ahli di balik susunan semuanya memuntahkan darah. Syok muncul di wajah non-manusia. Manusia, lawanmu adalah aku. Garis cahaya hitam muncul di langit. Itu adalah keajaiban dari ras Eagleman. Gambar cakar elang hitam besar muncul, dan itu memancarkan aura yang menusuk seperti pedang yang tiada taraf. HMPH, Zhao Feng tidak mundur. Dia menyerang maju dengan Secret Lightning bodinya. Cahaya hitam langsung didorong ke belakang sementara Zhao Feng tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia adalah Met. Tai, kekuatan pertempuran manusia ini sangat kuat. Betina dari ras elang menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan. Kakinya masih sakit. Elang berspesialisasi dalam melepaskan kekuatan pertempuran tertinggi dan membunuh musuh dalam satu tembakan. Namun, dia tidak bisa melukai manusia sama sekali bahkan dengan kekuatan ledakannya. Dia tidak pernah dirugikan seperti itu terhadap seseorang dengan kultivasi yang sama. Ayo serang bersama. Pada saat ini, suara menawan terdengar saat perempuan dari ras Nakemen muncul di langit. Pria ular betina itu memandang Zhao Feng dengan ekspresi serius. Dalam pertukaran beberapa saat yang lalu, dia tahu betapa menakutkannya Zhao Feng. Hehehe, apakah non-manusia mencoba menggangguku dengan angka? Cahaya melintas di belakang punggung Zhao Feng, dan dia mendorong kecepatannya ke tingkat lain.
Zhao Feng tidak peduli dengan dua tuan kuasi suci non-manusia. Dia menyerang langsung ke arah kapten yang mencoba melarikan diri. Seorang kapten bintang 1 dibunuh oleh Zhao Feng. Bajingan manusia, lawanmu adalah kami. Kedua jenius dewa suci itu meraung marah. Mereka tidak berharap Zhao Feng tidak peduli tentang mereka dan malah membantai para kapten. Menjadi keajaiban dari dinasti penguasa bulan kegelapan, mereka tidak bisa menerima tindakan Zhao Feng. Suara mendesing. Mereka segera mengambil tindakan dan mengejar Zhao Feng. Sialan, apa yang coba dilakukan manusia ini? Elang betina memasang ekspresi marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia dan pasangannya berspesialisasi dalam kecepatan, mereka sama sekali tidak bisa mengejar Zhao Feng. Mereka hanya bisa melihatnya membunuh non-manusia yang tersisa. Ada keajaiban di antara manusia? Manusia ular betina merasa tidak berdaya. Dia sangat percaya diri sebelum datang ke medan perang dan ingin tampil, tetapi lawan pertama yang dia temui sudah membuatnya sangat frustrasi. Gelombang niat muncul di dalam Meng City, dan sosok hitam menyerbu. Hampir 30 kapten dan beberapa lusin ribu pasukan pindah. Pada saat ini, awan bergerak sementara langit dan bumi bergetar. Aura yang menakutkan dan ganas menyapu langit dan bumi dari jauh. Tuan Suci Anyu dan semua kapten akan datang. Pria ular betina itu tertegun. Seorang manusia dengan acuh tak acuh datang ke kota non-manusia dan membunuh beberapa orang, dan itu membuat beberapa lusin ribu ahli, kaisar, penguasa kuasi suci, dan bahkan penguasa suci yang menjaga kota keluar. Apakah manusia ini sudah gila? Hehe, kita akan berakhir di sini untuk hari ini. Zhao Feng mematahkan leher kaisar non-manusia, mengambil kepala dan barang penyimpanan interspesial mereka. Dia telah bermain cukup untuk hari ini. Zhao Feng datang sendiri dan membunuh dua keajaiban Lord Kuasa Sekret, serta beberapa kapten dan tentara yang tak terhitung jumlahnya yang dia terlalu malas untuk menghitung. Sekarang seluruh kekuatan kota Meng sedang mengambil tindakan, Zhao Feng jelas tidak bisa tinggal. Kucing pencuri kecil itu langsung memasuki dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan sosoknya menghilang dengan kilatan perak. Detik berikutnya, Tuan Suci Anyu dan Putra Ular tiba. Itu adalah item yang bisa melewati luar angkasa. Dewa Suci Anyu memiliki tatapan yang dalam. Tidak heran orang itu begitu berani sehingga dia berani datang sendiri. Dia memiliki harta karun seperti itu, kata Putra Ular kelima, melaporkan ke Jenderal, 6 kapten, 13 kaisar, dan 34 raja tingkat puncak telah terbunuh. Petik 2. Lapisan perak muncul di udara, dan sosok Zhao Feng muncul di luar kota Naga Bulan. Kapten Zhao Feng kembali, kata seorang penjaga patroli dengan hormat. Zhao Feng tidak mengganggunya dan segera terbang menuju aula Pangeran ke-9. Zhao Feng, kamu kembali? Pangeran ke-9 segera bertanya. Dia tidak khawatir Zhao Feng tidak akan bisa kembali, dia hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng kembali begitu cepat. Apakah non-manusia sudah menemukannya? Namun, itu bukan salah Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng bukanlah seorang pramuka profesional. Saya telah menemukan kekuatan keseluruhan Meng City. Hanya ada satu orang dengan kekuatan pertempuran seorang penguasa suci di kota Meng, tapi dia relatif kuat. Adapun para kuasa sekret Lord. Petik 2. Zhao Feng berbicara tentang kekuatan keseluruhan kota Meng. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi tertegun. Dia tidak berharap laporan Zhao Feng menjadi begitu rinci. Seolah-olah dia hanya pergi bermain-main di kota Meng. Jika itu masalahnya, kita perlu mengumpulkan semua kapten dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Owl Ting segera. Kekuatan keseluruhan kota Meng jauh lebih kuat dari kota Naga Bulan. Selanjutnya, Zhao Feng telah mengungkapkan kekuatannya dan tidak bisa lagi membuat non-manusia lengah. Tidak, kumpulkan semua pasukan kita dan serang. Zhao Feng berkata dengan tatapan yang dalam. Mengapa? Pangeran ke-9 dan Ying Tua memandang Zhao Feng. Peluang mereka untuk menang tidak tinggi. Tidak ada gunanya jika mereka menyerang dengan terburu-buru. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan beberapa lusin kepala non-manusia melayang di udara. Kepala-kepala ini semuanya berasal dari kaisar. Di antara mereka ada 2 raja kuasi suci. Zhao Feng berkata, karena dia telah bertindak sendiri dan tidak ada saksi, Zhao Feng harus mengambil kepala mereka. Menambah fakta bahwa ingatannya diputar ulang, itu bisa dianggap sebagai bukti perbuatannya. Ini, Pangeran ke-9 langsung terdiam. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang pengintai yang membunuh musuh kuat dalam jumlah besar?
Mereka biasanya berhati-hati dan bahkan tidak berani mendekat. Mereka biasanya hanya menunggu saat yang tepat untuk mengumpulkan informasi secara perlahan. Tetapi Zhao Feng telah memperoleh informasi yang sempurna dan bahkan membunuh sejumlah besar musuh, termasuk 2 Raja Kuasi Suci, dalam 2 hari. Pangeran ke-9 bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Zhao Feng. Yang mulia, ayo serang. Mata Ying Tua berkedip saat dia segera berbicara. Bab 1028 Mata Bentuk Segudang. Yang mulia, ayo serang. Mata Ying Tua berkedip saat dia segera berbicara. Zhao Feng telah membunuh banyak anggota eselon tinggi di kota Meng sebelum pergi. Ini secara dramatis akan mengurangi moral orang-orang dari kota Meng. Selain itu, kota Meng terluka parah sekarang. Jika mereka tidak menyerang sekarang, non-manusia akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka. Akan sulit menemukan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Ying Tua segera memberitahu Pangeran ke-9 apa yang dia pikirkan. Pangeran ke-9 segera mengerti. Ini memang kesempatan terbaik untuk menyerang. Semuanya, serang kota Meng. Pangeran ke-9 meraung, dan para penjaga yang berpatroli di luar aula segera menyampaikan perintah itu ke seluruh kota. Hanya dalam waktu singkat, semua kekuatan berkumpul di luar kota Naga Bulan. Pangeran ke-9 mengarahkan pedang petir hijau kuno miliknya. Beberapa lusin ribu pasukan langsung bergerak maju. Terlepas dari beberapa ahli Real Spirit Realm dan Origin Core Realm yang tertinggal untuk menjaga kota Naga Bulan, semua orang mendorong ke depan. Pangeran ke-9 mendapatkan kepercayaan dari para prajurit setelah pertempuran terakhir. Menambahkan tampilan kekuatan Zhao Feng, dan para prajurit ini percaya diri tanpa khawatir. Pangeran ke-9, apakah kita terlalu gegabah? Seorang kapten bintang 3 bertanya. Meskipun mereka memiliki Zhao Feng dan Tai Hongling, yang keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang kuat dan tidak takut pada penguasa suci yang normal, mereka tidak tahu situasi di dalam kota Meng. Jika mereka menyerang sekarang, itu akan bertentangan dengan logika. Zhao Feng sudah kembali dengan semua intel di kota Meng, kata Pangeran ke-9 tanpa menjelaskan terlalu banyak. Kapten bintang 3 tersendat sejenak sebelum melihat Zhao Feng tidak jauh. Dia telah mendengar desas-desus Zhao Feng menjadi pengintai. Tetapi dari nada Pangeran ke-9, Zhao Feng memang memberikan laporan yang sangat rinci. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng hanya kuat dalam pertarungan. Dia tidak berharap Zhao Feng unggul dalam mengumpulkan intel juga. Dia mulai santai setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Jika kita berhasil mengambil alih kota lain, Kapten bintang 3 sangat menantikannya. Jika seseorang mengambil alih kota, semua pasukan di bawah jenderal akan mendapatkan poin perang sehubungan dengan budidaya mereka. Misalnya, Tuan Suci akan mendapatkan 20.000 poin perang sementara Tuan Suci Kuasi akan mendapatkan 6.000. Demikian juga, jika mereka kehilangan kota, poin perang akan dikurangi. Oleh karena itu, jika seorang prajurit normal beruntung dan bertempur bersama seorang jenderal yang cerdas, bahkan jika mereka tidak membunuh musuh dan tidak melakukan apapun, hanya poin perang dari mengambil alih kota akan cukup untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Tai Hongling mengajukan pertanyaan di sebelah Zhao Feng. Zhao Feng, bagaimana situasi di kota Meng? Kekuatan keseluruhan mereka hampir sama dengan kota Naga Bulan, jawab Zhao Feng dengan contoh sederhana. Bagaimana mungkin? Tai Hongling tidak percaya. Mereka telah mengambil alih kota Naga Bulan, jadi bagaimana mungkin non-manusia tidak bereaksi dan memperkuat kota Meng? Namun, ketika semua orang tiba, mereka menyadari bahwa kota telah menjadi kosong. Tidak ada sama sekali di sini. Di mana non-manusia? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada non-manusia di sini. Petik 2. Mungkinkah ada jebakan? Para kapten dan tentara berseru. Situasi ini tidak pernah terjadi sejak dimulainya perang. Tak satu pun dari kapten dan tentara yang tahu mengapa. Mulut Tai Hongling ternganga saat dia melirik Zhao Feng. Apa yang sedang terjadi? Dia percaya bahwa ketika Zhao Feng datang untuk mengumpulkan intel, situasinya tidak seperti ini. Jika tidak, Zhao Feng tidak akan mengatakan bahwa kekuatan kota Meng berada di sekitar level kota Naga Bulan. Namun, mengapa semua non-manusia mundur setelah Zhao Feng datang untuk mengumpulkan intel? Zhao Feng juga berhenti sejenak. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dia awalnya berpikir bahwa Meng City akan memilih untuk bertahan dan menunggu bala bantuan. Sepertinya kita bertindak terlalu cepat, jadi semua non-manusia pergi, kata Old King. Namun, itu bukanlah hal yang baik. Jika mereka bertarung dengan kekuatan kota Meng, maka non-manusia akan memiliki setidaknya 60% korban.
Namun, sekarang semua non-manusia di kota Meng telah mundur, mereka tidak akan rugi. Dari kelihatannya, jenderal non-manusia adalah seseorang yang cerdas. Beberapa kapten juga menyadari hal ini. Jika mereka mengambil alih kota Meng, maka mereka harus menghadapi kekuatan yang lebih kuat nanti. Pada titik itu, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan kota Meng bahkan jika mereka mengambilnya sekarang. Ambil alih, Pangeran ke-9 mengumumkan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Selain itu, poin perang dari mengambil alih kota ada tepat di depan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah merebut kota kosong. Dalam hal poin perang, Zhao Feng menerima porsi terbesar. Setelah mengambil alih kota Meng, pasukan Pangeran ke-9 segera menyebar ke seluruh kota dan menguasai segalanya. Semua prajurit itu penuh kegembiraan dan kegembiraan. Kali ini, Pangeran ke-9 membawa semua pasukannya dan mengambil alih sebuah kota dengan gratis. Itu sama dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali dan masih mendapatkan poin perang. Di dalam aula tempat Pangeran ke-9 tinggal, Zhao Feng, poin perang Anda kali ini akan sangat besar, kata Pangeran ke-9. Pertama, dia telah memberikan laporan yang sangat detail, jadi dia akan diberi hadiah tingkat tinggi untuk itu. Kedua, Zhao Feng telah membunuh 2 keajaiban Dewa Kuasi Suci, beberapa lusin kaisar, dan banyak raja tingkat puncak. Dia akan dapat menerima banyak poin perang dari itu juga. Selanjutnya, karena tindakan Zhao Feng, non-manusia di dalam kota Meng telah mundur. Itu berarti bahwa Zhao Feng pada dasarnya telah menaklukkan kota Meng sendirian. Saya hanya dapat melaporkan ini ke aula utama Provinsi Lan dan membiarkan mereka memutuskan jumlah poin perang yang Anda dapatkan. Pangeran ke-9 tidak berani dengan gegabah memperkirakan kinerja Zhao Feng. Tapi non-manusia yang telah mundur dari kota Meng mungkin kembali kapan saja, jadi saya akan melaporkan ini nanti, lanjut Pangeran ke-9. Old King, beritahu para Master Arai untuk menyiapkan arai pertahanan dengan cepat, perintah Pangeran ke-9. Hanya mereka dan beberapa kapten yang tahu bahwa non-manusia mungkin menyerang dalam waktu singkat. Saudara Zhao, kita mungkin perlu menggunakan gerombolan binatang buasmu sebentar lagi. Pangeran ke-9 berkata dengan nada serius. Itu juga salah satu alasan mengapa Pangeran ke-9 berani mengambil alih kota Meng dan bertarung melawan pasukan non-manusia yang lebih kuat. Gerombolan binatang Zhao Feng sangat kuat, dan dia memiliki banyak binatang tingkat kaisar dan lebih kuat. Kupu-kupu suci ulat awan bahkan dapat memengaruhi Raja Kuasi Suci dan Tuan Suci. Namun, apa yang Pangeran ke-9 tidak tahu adalah bahwa kupu-kupu suci ulat sutra Zhao Feng telah tertidur lelap. 300.000 mil jauhnya dari kota Meng, di lembah pegunungan. Tuan Suci Anyu, kita akan memberikan kota Meng kepada manusia tak tahu malu itu begitu saja? Elang betina bersayap hitam bertanya dengan marah. Jika kami memberikannya kepada mereka, mengapa kami menunggu di sini? The Fifth Serpent Sun memiliki ekspresi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia ikut perang dan dia langsung harus menghadapi situasi seperti ini. Putra ular kelima sangat marah, dan dia bersumpah untuk mengambil kembali kota Meng. Bala bantuan akan segera tiba. Kota Meng akan menjadi milik kita lagi. Kita harus membunuh manusia yang memiliki harta spasial terlebih dahulu. Petik 2. Tuan Suci Anyu melihat ke kejauhan dengan ekspresi tenang. Dia telah meminta bala bantuan tepat setelah Zhao Feng menggunakan item spasialnya untuk melarikan diri. Namun, manusia telah mengambil tindakan terlalu cepat, jadi Dewa Suci Anyu memutuskan untuk mundur sekarang agar mereka bisa membantai manusia dengan kekuatan penuh. Siapa yang akan datang untuk memperkuat kita? Wanita jenius dari perlombaan Snakeman tidak bisa tidak penasaran. Meskipun kota Meng telah kehilangan 2 Raja Kuasi Suci dan banyak kaisar, mereka tidak kehilangan banyak prajurit. Menambahkan fakta bahwa perjalanannya akan lama, hanya seseorang dengan kekuatan tempur yang kuat yang akan datang. Mungkin akan ada pertempuran besar yang akan datang. Zhao Feng bergumam di dunia tata ruang berkabut. Sejak Dewa Suci Anyu mundur, itu berarti dia tidak akan menyerang kecuali dia menerima bala bantuan yang kuat. Setidaknya, akan ada beberapa Dewa Kuasi Suci atau Dewa Suci. Aku akan mencoba membentuk dunia ilusi kecilku sebelum pertempuran dimulai, kata Zhao Feng saat memasuki alam mimpi kuno. Dia duduk dan melepaskan dunia ilusi kecilnya. Weng gelombang-gelombang sua. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus yard menjadi tertutup kabut ungu tua. Di dalamnya ada labirin tak terbatas.
Labirin berisi struktur dari berbagai jenis, seperti istana, hotel, kota warisan surga, istana putri duyung, dan banyak lagi. Zhao Feng telah melihat sebagian besar bangunan ini di masa lalu. Pembentukan dunia kecil ilusi berbeda dari dunia kecil petir angin. Zhao Feng menggunakan badai di alam mimpi kuno untuk membantu membentuk dunia kecil petir angin, tetapi dia tidak memiliki hal seperti itu untuk dunia ilusi kecilnya, jadi dia hanya bisa menyerap aura kuno yang murni. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan membagi pikirannya menjadi beberapa ribu pikiran, yang memenuhi dunia kecil ilusi dan menyempurnakannya. Beberapa lusin hari berlalu, dan seorang pengintai berjalan ke aula Pangeran ke-9. Melaporkan, bukan manusia datang untuk menyerang? Petik 2. Ekspresi Pangeran ke-9, Ying Tua, dan beberapa kapten berubah secara dramatis. Aku tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Old Ying memiliki ekspresi muram. Semuanya, keluar, Pangeran ke-9 mengumumkan, lalu berbicara kepada pengintai, beritahu Kapten Zhao Feng. 100.000 mil jauhnya dari kota Meng, pasukan non-manusia itu seperti gerombolan binatang yang marah. Udara kebencian menyapu. Ada 3 tokoh di kepala tentara. Salah satunya adalah putra ular kelima, dan yang lainnya adalah Dewa Suci Anyu. Di tengah adalah non-manusia besar yang melepaskan aura menakutkan. Angin dan hujan menderu-deru. Es, salju, dan kilat muncul kemanapun dia pergi. Bentuk segudang Tuan Suci, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Tuan Suci Anyu memiliki ekspresi hormat. HMPH, kalian semua tidak berguna. Bentuk segudang Tuan Suci memiliki ekspresi dingin saat dia berbicara. Ekspresi Dewa Suci Anyu dan putra ular kelima menjadi jelek, tapi mereka tidak membalasnya. Itu hanya kecelakaan. Kami tidak menyangka bahwa manusia dapat melarikan diri keluar angkasa. Terlebih lagi, manusia ajaib itu tampaknya memiliki garis keturunan yang unik, Tuan Suci Anyu berkata sambil tersenyum. Semua garis keturunan mata berasal dari 8 mata Dewa Agung, tapi apa yang dibandingkan dengan garis keturunan matanya dengan saya? Cahaya mulai berputar di mata Secret Lord Myriad Forms. Lapisan kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi mengelilinginya. Tekanan dan kekuatan dari hukum yang memancar darinya membuat hati Dewa Suci Anyu bergetar. Apakah ini kekuatan mata bentuk segudang? Bab 1028 berbagai bentuk. Saat kekuatan Mystic Light Secret berwarna pelangi ini muncul, semua Yuan Qi di surga dan bumi tertarik. Tidak ada yang tersisa. Meskipun bentuk segudang Dewa Suci hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, bahkan para Dewa Suci tahap awal tidak dapat menghadapinya. Perempuan dari ras elang mengirim pesan secara pribadi. Saya bisa merasakan auranya. Sepertinya itu bukan Dewa Suci tahap awal. Wanita dari ras Nakemen memiliki pandangan yang dalam. Kali ini, kami akan memberitahu manusia seberapa kuat ras Yao. Keajaiban manusia itu harus mati. Petik 2. Wanita dari ras elang memiliki tatapan yang tajam. Keajaiban manusia yang dia bicarakan jelas-jelas adalah Zhao Feng. Di sini, Tuan Suci Anyu mengungkapkan senyum jahat saat dia melihat ke depan. Non-manusia langsung menghentikan langkah kaki mereka. Pada saat ini, kekuatan Pangeran ke-9 sudah berkumpul. Secret Lord Myriad Forms mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan mata berwarna pelangi. Saat ini, awan dan angin menderu-deru di udara di atas kota Meng, dan petir mulai muncul. Kekuatan alam menekan semua manusia di dalam kota Meng. Siapa dia? Seorang kapten bintang 3 di atas Meng City memandang Secret Lord Myriad Forms dengan pandangan yang dalam. Dia bisa mempengaruhi alam hanya dengan satu pandangan. Mungkinkah dia pemilik non-manusia dari Eye of Myriad Forms? Jantung kapten lainnya melonjak. Non-manusia yang dipimpin oleh pemilik Eye of Myriad Forms adalah kekuatan non-manusia terkuat di Provinsi Lan. Provinsi Lan dan para kekaisaran telah mengirimkan 2 dewa suci yang kuat, banyak Master Arai, dan banyak penjinak binatang untuk bertahan melawannya. Mereka tidak pernah menyangka pemilik mata bentuk segudang muncul di sini. Bentuk mata segudang, ekspresi Ying Tua menjadi sangat jelek. Aku tidak berpikir bentuk segudang dewa suci akan menjadi orang yang memperkuat mereka. Pangeran ke-9 berhenti sejenak dan merasa sedikit menyesal. Bahkan para dewa suci yang telah hidup selama beberapa lusin ribu tahun bukanlah tandingan bentuk segudang dewa suci. Mereka telah mendengar bahwa bahkan para dewa suci tahap awal dikalahkan oleh bentuk segudang dewa suci. Gunung tekanan menutupi semua orang. Bahkan Tai Hongling memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apapun.
Pada saat ini, Zhao Feng sedang duduk di tengah istana ungu tak terbatas di alam mimpi kuno. Awan gelap dan kabut ungu mengelilinginya, dan kilat serta angin bertiup di langit. Jika Little World of Illusions berhasil terbentuk, kekuatannya mungkin setara dengan Little World of Wind Lightning. Zhao Feng berkata dengan nada lembut. Meskipun dunia kecil petir angin dibentuk dengan kekuatan badai di dalam alam mimpi kuno, ada perbedaan dalam fondasi. Fondasi dunia kecil petir angin adalah inti kristal Zhao Feng, sedangkan fondasi dunia kecil ilusi adalah kristal dewa dan batu hitam kelas tinggi yang tidak diketahui. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Aku hanya sedikit lagi untuk membentuknya. Zhao Feng merasa sedikit menyesal karena dia bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Bukan manusia mungkin sudah menyerang. Sosok Zhao Feng muncul di dunia tata ruang berkabut. Dua kera emas gemetar langit telah mencapai peringkat kuasi suci Lord. Petik 2. Zhao Feng merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Meskipun dia tidak begitu tahu apa yang terjadi di luar, dia punya firasat buruk. Dia merasa bahwa kera emas gemetar langit kuasi suci ini akan berguna. Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang berkabut dan muncul di dunia luar. Kapten Zhao Feng, ekspresi pengintai di luar kamar Zhao Feng berubah menjadi ketakutan dan dia akan mengatakan sesuatu. Gelombang Wind Lightning True Yuan muncul saat Zhao Feng terbang menuju tembok kota. Zhao Feng, kamu sudah datang. Ekspresi pangeran ke-9 akhirnya melembut. Meskipun non-manusia telah mengirim bentuk segudang dewa suci, dia masih memiliki secercah harapan yang berasal dari Zhao Feng. Semua kapten, termasuk Ying Tua, Tai Hongling, dan timbangan hantu kaisar langsung menatap Zhao Feng. Pertama, Zhao Feng adalah orang terkuat yang hadir. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan mata bentuk segudang, maka mereka tidak punya harapan. Selain itu, selain pemilik mata bentuk segudang, masih ada Dewa Suci Anyu dan Putra Ular kelima, yang juga tidak bisa diremehkan. Ada juga dua keajaiban non-manusia juga. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tetapi Pangeran ke-9 sudah meminta bala bantuan. Selama mereka bisa melindungi kota, masih ada harapan. Dia, mata kiri keemasan Zhao Feng yang samar-samar memeriksa dengan cermat bentuk segudang dewa suci, dan dia langsung mengerti ketika dia melihat sepasang mata berwarna pelangi. Keturunan mata dewa, Zhao Feng, dia bentuk segudang dewa suci, pemilik mata bentuk segudang. Meskipun dia hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah daripada tahap awal alam cahaya mistik. Old Ying mengirim pesan kepada Zhao Feng. Tahapan awal dari alam cahaya mistik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Bentuk segudang dewa suci tidak sesederhana kelihatannya. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga, dan itu adalah lawan untuk menjadi keturunan salah satu dari 8 mata dewa agung. Zhao Feng hanya bertarung melawan mata kematian sebelumnya. Dia juga hampir tidak berinteraksi dengan Eyes of Destiny dan Eyes of Samsara. The Eyes of Myriad Forms memiliki kendali penuh atas hukum alam. Beberapa informasi mengenai bentuk mata segudang muncul di benak Zhao Feng. Di sisi non-manusia, mata Dewa Suci Anyu bergerak samar saat dia memandang Zhao Feng. Bentuk segudang Tuan Suci, itulah manusia dengan harta rahasia yang bisa bergerak di luar angkasa. Dia juga memiliki garis keturunan yang unik, kata Tuan Suci Anyu dengan niat buruk. Oh, jadi orang itu adalah orang yang datang ke kota yang Anda jaga, membunuh banyak orang, lalu dibiarkan tanpa cedera? Petik 2. Mata Secret Lord Myriad Forms langsung terkunci pada Zhao Feng. Ekspresi Dewa Suci Anyu dan Putra Ular kelima menjadi suram, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena itulah kenyataan. Zhao Feng dan bentuk segudang Dewa Suci saling memandang, dan Zhao Feng langsung merasakan tekanan tak terlihat yang kuat dari surga dan bumi yang hancur. Seolah-olah seluruh dunia bertindak melawannya. Mata Secret Lord Myriad Forms sedikit melonjak. Garis keturunan mata manusia ini sangat luar biasa. Petik 2. Bentuk segudang Dewa Suci terkejut. Ini adalah kedua kalinya garis keturunan mata lain dapat menyebabkan mata bentuk segudang melompat. Namun, tidak peduli betapa anehnya itu bukan milik 8 mata Dewa Agung, jadi itu adalah garis keturunan mata yang tidak lengkap. Itu tidak bisa dibandingkan dengan bentuk mata segudang miliknya. Manusia, beraninya kau mengambil alih kota Meng. Tuan Suci Anyu memiliki ekspresi sombong dan senyum mengejek. Ini awalnya adalah wilayah Kekaisaran Zhou. Momentum Pangeran ke-9 sedikit lebih lemah, tetapi dia masih berbicara. Manusia akan segera menghilang dari muka bumi.
Dari manakah Zou Imperials akan datang? Anak ular kelima mengejek. HMPH, manusia yang bodoh, saya akan membiarkan Anda menyaksikan tekanan alam yang menakutkan. Petik 2. Gangguan samar energi melintas di mata Secret Lord Myriad Forms. Salju terbang ke seluruh dunia, dan gelombang es yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tanah. Hanya dalam waktu beberapa napas, beberapa puluh ribu mil di sekitar kota Meng telah berubah menjadi dunia es, dan suhunya masih turun. Langit menjadi gelap, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Di sisi lain, non-manusia sepertinya sudah siap. Setiap prajurit memiliki beberapa harta rahasia pelindung es. Mata Zhao Feng sedikit bergerak. Perubahan lingkungan tidak mempengaruhinya, tapi sangat efektif melawan raja normal dan di bawahnya. Para eselon menengah ke bawah dari pasukan Pangeran ke-9 berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Beberapa ahli Small Origin Core Realm merasa sulit untuk memblokir salju dan es sama sekali. Semua kapten mulai mengedarkan niat mereka untuk menghadapi dunia salju dan es ini. Tidak bagus, niat kita tidak bisa melayang di udara. Hati seorang kapten bintang 2 bergetar. Kaisar normal dapat mengubah suhu, tetapi setelah pemilik mata segudang bentuk mengubah lingkungan, niat mereka tidak dapat mengubahnya. Ini berarti hukum dan kekuatan yang mereka kendalikan akan melemah secara drastis, dan dunia kecil yang tidak berorientasi es bahkan tidak bisa muncul di dunia nyata. Segudang keberadaan langit dan bumi adalah milik pemilik mata bentuk segudang. Suara dingin Secret Lord Myriad Forms terdengar saat dia terbang. Langit dan bumi sepertinya dunianya. Sosok Secret Lord Myriad Forms melintas di dunia salju dan es dan mendekati kota Meng. Tentara non-manusia langsung melewati dunia salju dan es dan menuju kota Meng juga. Aktifkan susunan pertahanan, membela. Pangeran ke-9 meraung. Kita tidak bisa membiarkan bentuk segudang dewa suci mendekati kota. Zhao Feng melompat keluar. Jika bentuk segudang dewa suci mendekati kota bahkan untuk sekejap, susunan pertahanan di sekitar kota Meng akan dihancurkan. Pada saat yang sama, Ying Tua, Tai Hongling, dan kapten lainnya juga menyerang. Aku akan berurusan dengan bentuk segudang dewa suci. Mata Zhao Feng berbinar. Tidak ada orang lain di sini yang cocok dengan bentuk segudang dewa suci, dan Zhao Feng juga sangat tertarik pada keturunan salah satu dari 8 mata dewa agung. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan gerombolan binatang muncul. Ini adalah gerombolan binatang yang digunakan Zhao Feng dalam persidangan putra mahkota. Sejak periode waktu itu, kekuatan keseluruhan mereka telah meningkat, dan banyak binatang buas sekarang menjadi kaisar. Sekarang pasukan Pangeran ke-9 dipengaruhi oleh dunia es dan sangat lemah, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan lama untuk membuat secangkir teh tanpa gerombolan binatang buasnya. Gerombolan binatang buas? Para kapten dan tentara merasa sedikit lebih baik setelah melihat Zhao Feng melepaskan gerombolan binatang itu. Oh ya, dan kalian berdua? Dunia tata ruang berkabut di lengan Zhao Feng berkedip. Ledakan, ledakan. 2 sosok emas yang seperti gunung logam raksasa turun ke tanah. Bulu emas dari 2 kera emas gemetar langit ini berdiri seperti jarum, dan aura kuno yang sunyi menyebar. Para kapten dan kaisar dari kota Meng merasakan garis darah di dalam tubuh mereka bergetar saat tekanan yang menakutkan ini turun. Kera emas gemetar langit itu telah mencapai level Tuan Kuasi Suci. Ekspresi Pangeran ke-9 berubah menjadi kegembiraan. Zhao Feng telah memberikan garis keturunan dari 10.000 ras kuno kepada kera emas gemetar langit. Menambahkan fakta bahwa mereka sudah mengandung gen dari ras kuno, kekuatan tempur mereka akan menjadi sangat kuat. Kedua kera emas gemetar langit ini pasti bisa menghentikan 2 keajaiban wanita dewa kuasi suci dari non-manusia, atau mereka bisa bekerja dengan Tai Hongling dan menghentikan dewa suci Anyu. HMPH, apa menurutmu kamu benar-benar bisa memblokir kekuatan alam? Secret Lord Myriad Forms meraung saat gelombang kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi ditembakkan. Saat kekuatan mistik light secret berwarna pelangi ini muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Salju dan es membolak-balik surga dan bumi seperti tsunami dan menelan segalanya. Semua ahli dari kota Meng harus menghadapi niat salju dan es yang tak terbatas. Mereka dengan kultivasi yang lebih rendah merasakan darah mereka dan Tru Yuan hampir membeku. Bahkan Kaisar Alam Dewa Void merasa sangat kecil terhadap kekuatan alam yang menakutkan ini. Ini adalah tahap awal dari alam cahaya mistik, banyak kapten manusia berseru. Bab 1030 Kekuatan Bentuk Segudang.
Ini adalah tahap awal dari alam cahaya mistik. Banyak kapten manusia berseru. Dia sebenarnya berada di tahap awal dari alam cahaya mistik. Old Ying berseru kaget. Para kapten bertingkah seperti jantung mereka telah dipalu, dan tubuh mereka mulai bergetar. Zhao Feng, Tai Hongling memandang Zhao Feng. Baru saja, Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan bentuk segudang dewa suci. Tetapi bisakah Zhao Feng benar-benar berurusan dengan keturunan 8 mata dewa agung yang juga berada di tahap awal alam cahaya mistik? Namun, Tai Hongling menyadari bahwa Zhao Feng sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah mengetahui kekuatan sejati bentuk segudang dewa suci sejak lama. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Saat dia melihat bentuk segudang dewa suci, Zhao Feng bisa merasakan kekuatan sakral cahaya mistik dan niat jiwa yang sangat besar. Mereka berdua telah melampaui batas tahap awal alam cahaya mistik. Oleh karena itu, selain Zhao Feng, tidak ada orang lain yang bahkan memiliki kemungkinan untuk bertarung melawan bentuk segudang dewa suci. Mata bentuk segudang adalah kekuatan yang memengaruhi dimensi fisik. Zhao Feng hanya berani melawan bentuk segudang dewa suci karena tubuh petir suci telah menembus ke tingkat 6, jadi dia bisa melawan. Tuan Suci Anyu, putra ular kelima, dan kapten dan kaisar non-manusia lainnya semuanya tercengang juga. Jelas bahwa bahkan mereka tidak tahu bahwa bentuk segudang dewa suci telah menembus ke tahap awal alam cahaya mistik. Bentuk segudang dewa suci, kapan Anda menerobos? Dewa Suci Anyu dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika bentuk segudang dewa suci hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, dia sudah tak tertandingi dan mampu melawan mereka di tahap awal. Sekarang setelah bentuk segudang dewa suci telah menembus ke tahap awal, seberapa kuat kekuatan pertempurannya? Seperti yang diharapkan dari keturunan mata dewa, keajaiban wanita dari ras Eagleman menunjukkan ekspresi hormat. Lihat, manusia ajaib itu masih berani menyerang pada bentuk segudang dewa suci. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, bukan? Wanita dari ras Serpentman mengejek saat dia memandang Zhao Feng dengan jijik. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Zhao Feng langsung mengedarkan tubuh petir suci saat dia terbang. Simbol petir yang rumit dan kuno dari emas merah berkilauan di sekelilingnya, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi saat kilat tak terbatas menyingkirkan salju dan es di dekatnya. Anda ingin menghentikan saya? Bentuk segudang dewa suci menatap Zhao Feng. Kekuatan alam yang tak terlihat mengelilingi Zhao Feng, dan es muncul di tubuh Zhao Feng. Segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku. Aku ingin mengalahkanmu. Niat bertarung membara di mata Zhao Feng. Es di sekitar Zhao Feng hancur saat gelombang kekuatan fisik menyebar. Hahaha, manusia bodoh. Bentuk segudang dewa suci meraung dengan tawa. Salju tak terbatas mulai berkumpul dan membentuk dinding es ketika petir Zhao Feng tiba di hadapan bentuk segudang dewa suci. Ledakan, weng. Begitu dinding es muncul, sosok Zhao Feng menyerbu ke depan dan melepaskan tubuh petir suci dan api petir angin. Dinding di depan bentuk segudang dewa suci hancur, tetapi gelombang petir angin muncul di tubuh bentuk segudang dewa suci seperti baju besi yang memblokir semua kekuatan yang tersisa dari serangan Zhao Feng. Kamu bahkan tidak bisa melukaiku sama sekali, tapi aku bisa membunuhmu sekarang. Lapisan es menutupi bentuk segudang dewa suci saat dia menatap Zhao Feng. Tombak es ekstrim, suara mendesing. Pusaran air berwarna pelangi muncul di hadapan bentuk segudang dewa suci, yang langsung menyerap kekuatan salju dan memancarkan rasa dingin yang bisa membekukan apapun di jalurnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tombak es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pusaran air. Salju dan udara dimanapun tombak es lewat seketika membeku, tetapi tombak itu bisa menembus es tanpa terpengaruh sama sekali. Betapa kekuatan es yang kuat! Saat ini, Truyuan dan garis darah di dalam tubuh Zhao Feng mulai beredar dengan sangat lambat. Bahkan tindakannya terpengaruh. Air petir angin, Ice Imperial Spear, petik 2. Zhao Feng tiba-tiba mengedarkan garis keturunan es dan air yang tersembunyi di dalam tubuhnya serta petir air angin dalam dimensi inti kristalnya. Lapisan cairan biru es menutupi tubuh Zhao Feng dan membentuk sebuah baju besi. Baju besi es dan air ini beriak dan bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Saat digunakan dengan tubuh petir suci, perlawanannya terhadap kekuatan dingin langsung meningkat. Bocah ini memiliki garis keturunan es dan air juga. Alis Secret Lord Myriad Forms berkerut. Saat bertarung melawan Zhao Feng, dia menyadari bahwa yang terakhir mengkhususkan diri pada hukum angin, petir, dan api.
Ini berarti Zhao Feng tangguh terhadap ketiga elemen ini, itulah sebabnya bentuk segudang Dewa Suci memilih untuk menggunakan kekuatan es. Namun, Zhao Feng memiliki garis keturunan es dan air serta Yuan sejati dengan niat air. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci sehingga ketahanannya terhadap dingin meningkat hingga batasnya. Dia juga menggunakan Secret Lightning bodinya dan meninju tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang dingin meledak. Zhao Feng dengan cepat mundur. Meskipun dia telah menghancurkan tombak es ekstrim, kekuatan dingin yang dilepaskan dari mereka masih memiliki tekanan yang mengerikan. Armor biru es di tubuh Zhao Feng langsung membeku, dan gelombang dingin mulai mengikis Secret Lightning bodinya. Zhao Feng mengedarkan Water of Wind Lightning serta garis keturunan Ice and Water. Armor biru es yang membeku mulai perlahan menyerap dingin dan berubah menjadi armor yang terbuat dari air. Manusia kuasa Secret Lord, kau tidak buruk, kau benar-benar bisa mengambil satu jurusku. Sekarang kamu bisa mati dengan damai? Petik 2. Mata Secret Lord Myriad Forms mengungkapkan tampilan yang ganas. Tidak ada manusia ajaib di peringkat kuasa Secret Lord yang bisa menghalangi langkahnya ini. Kekuatan Zhao Feng membuat Secret Lord Myriad Forms ingin lebih membunuhnya. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Mata Zhao Feng menjadi gelap saat gelombang Eye Inten yang kuat muncul dari mata kirinya. Sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak dari tubuh jiwa petir ke mata kirinya. Wind Lightning Eye Flame. Api muncul di mata kiri Zhao Feng. Itu bersinar dengan cahaya ungu samar saat simbol gelap petir kesengsaraan dewa menyala. Whoosh boom! Sebuah petir gelap transparan dengan aura destruktif dari God Tribulation Lightning meledak di atas kepala bentuk segudang dewa suci. Wind Lightning Eye Flame Zhao Feng kali ini terdiri dari serangan jiwa penuh dengan kekuatan God Tribulation Lightning. Ini karena dia tahu bahwa serangan fisik tidak mungkin merusak bentuk segudang dewa suci. Arg! Secret Lord Myriad Forms berteriak. Dia tidak berharap Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa. Selanjutnya, kekuatan petir kesengsaraan dewa di dalamnya merusak jiwanya sampai tingkat tertentu. Bocah ini, wajah Secret Lord Myriad Forms menjadi mengerikan. Dia terlalu percaya diri dan terluka oleh Zhao Feng. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Itu tidak terlalu efektif. Hati Zhao Feng jatuh. Bentuk segudang dewa suci berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Dengan mata dewa dan bakat alaminya, niat jiwanya jelas tidak lemah. Jika bukan karena fakta bahwa serangan jiwa Zhao Feng mengandung kekuatan petir kesengsaraan dewa, bentuk segudang dewa suci tidak akan terluka sama sekali. Zhao Feng merasakan aura berbahaya. Suara mendesing. Weng! Zhao Feng langsung terbang ke kejauhan menggunakan teknik terbang sayap petir. Bajingan manusia, menurutmu kemana kamu akan pergi? Bentuk segudang dewa suci meraung saat kekuatan alam mulai bergerak. Sangat kuat, dia bisa mengendalikan alam hanya dengan pikiran. Petik 2. Kecepatan Zhao Feng berkurang karena kekuatan alam, dan dia hanya bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan 70% dari kecepatan biasanya. Di belakangnya, Secret Lord Myriad Forms menggunakan kekuatan alam untuk membantunya menyerang Zhao Feng. Setelah Secret Lord Myriad Forms pergi, para kapten dan tentara di bawah semua merasakan suhu naik sedikit, dan mereka menghela nafas. Bahkan non-manusia yang dipersiapkan untuk itu tidak dapat memblokir hawa dingin. Bocah manusia itu berhasil melukai bentuk segudang dewa suci. Tuan Suci Anyu sangat terkejut. Suara mendesing, ledakan, sosok emas menyerbu ke arah Dewa Suci Anyu, dan garis keturunan yang menakutkan dan terpencil membuat Dewa Suci Anyu menjadi serius dan melepaskan kekuatan suci abu-abu. Tebasan api darah yang meledak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tai Hongling menebas busur merah menuju Dewa Suci Anyu. Bocah itu belum mati. Keajaiban wanita dari ras Eagleman mengungkapkan ekspresi terkejut. Tampilan kekuatan Secret Lord Myriad Forms membuatnya takut. Dia bahkan tidak berani menatapnya. Tetapi manusia ajaib yang hanya berada di peringkat kuasa Secret Lord bisa bertukar pukulan dengan bentuk segudang dewa suci dan bahkan menariknya pergi. Bentuk segudang dewa suci Zhao Feng ditarik pergi. Old Ying mengerti apa yang ingin dilakukan Zhao Feng. Itu adalah kerugian besar bagi Pangeran ke-9 jika bentuk segudang dewa suci bertempur di dekatnya. Tetapi apakah Zhao Feng benar-benar mampu menghentikan bentuk segudang dewa suci? Zhao Feng melewati kekuatan es dengan susah payah. Kekuatan mata segudang bentuk terlalu kuat.
Zhao Feng berseru dan menghela nafas saat dia terbang dengan kecepatan sebanyak yang dia bisa. Bentuk segudang dewa suci dapat memanggil kekuatan alam dengan setiap gerakan dan tindakan. Jika Zhao Feng tidak mengarahkannya pergi, maka kekuatan hawa dingin akan dapat membunuh semua tentara manusia. HMPH, seluruh langit dan bumi adalah kekuatanku. Anda tidak bisa lari. Secret Lord Myriad Forms mencibir dengan dingin saat dia mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Sinar kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mengandalkan kemampuan mata spiritual Tuhannya dan menghindari serangan itu karena dia tahu di mana itu akan mendarat. Namun, kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi yang melewati Zhao Feng langsung berubah menjadi hijau, dan pohon anggur selebar beberapa meter tumbuh darinya. Pohon anggur itu kemudian terbelah menjadi tanaman merambat kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melilit Zhao Feng. Apakah ini kekuatan bentuk segudang? Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan. Rumor mengatakan bahwa kekuatan bentuk segudang dapat memanfaatkan kekuatan alam apapun di langit dan bumi. Tidak bagus, itu menyedot kekuatan hidupku dan Yuan Qi. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hukum kayu. Tanaman merambat ini juga menyedot kekuatan hidup dan esensinya, secara bertahap melemahkan kekuatannya. Kayu petir angin. Zhao Feng memanggil kekuatan lain dari Wind Lightning dalam dimensi Crystal Core. Riak hijau samar kayu dan kilat langsung muncul di luar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkan lukanya. Zhao Feng kemudian memasukkan Wood of Wind Lightning ke dalam tanaman merambat. Unsur petir di dalam kayu angin petir mungkin bisa mengejutkan tanaman merambat ini. Suara mendesing. Zhao Feng berjuang keluar dari tanaman merambat yang telah melemah. Hukum kayu. Alis Secret Lord Myriad Forms berkerut. Dia adalah pemilik dari mata bentuk segudang, jadi dia bisa mengendalikan kekuatan alam, tapi bocah ini menguasai begitu banyak elemen. Apakah dia mencoba untuk mengambil alih kendali alam? Mata Secret Lord Myriad Forms menyipit bersama, dan kekuatan elemen kayu yang dihancurkan Zhao Feng berubah menjadi lautan api yang mengelilingi Zhao Feng. Suara mendesing. Bentuk segudang dewa suci mengirimkan sinar lain dari kekuatan suci bentuk segudang, dan kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi berubah menjadi kuning tua dan membentuk lapisan abu kuning tua yang menyebar di udara. Zhao Feng, yang dikelilingi oleh lautan api, langsung merasakan tekanan sekuat gunung Tai turun padanya. Ada gaya kuat lain selain gravitasi. Zhao Feng merasa seolah-olah dia terkubur di bawah tanah. Setiap gerakan yang dia lakukan membutuhkan banyak usaha untuk melawan gravitasi dan batasan dari kekuatan bumi. Dari api datanglah bumi, gelombang panas juga meningkatkan kekuatan abu kuning tua dan membuat kekuatan gravitasi semakin kuat.